Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, seperti yang disampaikan tadi, bahwa di malam ini kita akan menyambung bahasan firman Allah di surat An-Nisa, surat keempat ayat 34 yang sangat terkenal itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Pembahasan ayat ini sudah kami mulai di kesempatan khutbah Jumat itu di akhir bulan yang lalu pada saat Jumat keempat. Waktu itu kami membahaskan tentang kata qawwamuna 'alan nisa, bahwa kata qawwamuna 'alan nisa di belakangnya ada sifat, yaitu sifat qawamah, sifat kepemimpinan kaum laki-laki atas kaum wanita. Yang mana kepemimpinan ini kan punya banyak bahasa. Dalam bahasa Arab itu ada banyak kata. Qawwamah itu salah satunya. Ada imamah, ada khilafah, ya, ada riayah, ada macam-macam. Nah, walhasil kesimpulannya adalah bahwa kata qawwamah itu di bawahnya ada sekitar lebih kurang 5 makna. 5 makna. Qawamah berarti siap berdiri, berdiri dan siap. Karena qawamah berhubungan dengan kata qiyam. Qawamah juga mengandung makna as-sabat, kekokohan jiwa, dan kekuatan tekad, azam. Qawamah yang ketiga bermakna, mengandung makna al-muhafazatu wal islah, menjaga dan memperbaiki. Lalu qawamah yang keempat juga mengandung makna al-adlu, keadilan. Dan yang terakhir, kandungan makna dari kata qawamah itu adalah tiang-tiang bangunan, tiang-tiang utama bangunan atau kaki-kaki binatang yang menopang berat badannya yang besar itu. Maka kelima makna itu ada di dalam kata qawamah, atau yang sering terjemahkan kepemimpinan. Artinya kepemimpinan kaum laki-laki terhadap kaum wanita itu bukanlah kepemimpinan seorang penguasa, raja, bukan begitu, diktator, bukan begitu. Bukan kepemimpinan yang di dalamnya ada makna memaksa, mengalahkan, begitu, menaklukkan, bukan begitu. Tapi kepemimpinan yang di dalamnya ada makna menjaga, mengurus, menyelesaikan problem-problem permasalahan. Makanya Imam Thahir bin Ashur kemudian di dalam tafsirnya itu membuat kesimpulan seperti itu. Yang dimaksud dengan qawwamuna 'alan nisa itu adalah bahwa kaum laki-laki adalah pihak yang paling siap untuk mengurusi urusan kaum wanita. Bahwa kaum laki-laki adalah pihak yang harusnya sangat selalu sedia untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di tengah kehidupannya, terutama permasalahan yang muncul ada di sekitar kaum wanita. Dia tidak menjadi problem, dia menjadi solusi. Dia tidak jadi masalah, dia justru jadi solusi. Seperti itu. Maka kita katakan untuk makna beginilah harusnya kaum laki-laki, anak laki-laki, keponakan laki-laki, cucu laki-laki itu dididik. Itu makna seperti ini. Karena efeknya besar. Efeknya besar. Ketika makna kepemimpinan semacam ini tidak ada dalam diri laki-laki,
efeknya adalah dia kehilangan kehormatan dirinya di depan wanita-wanitanya. Istrinya kah, ibunya kah, saudarinya kah, pokoknya wanita yang ada di sekitar kehidupannya, kehilangan harga dirinya. Tidak menarik bagi wanita laki-laki yang kehilangan qawamah dan tidak bisa menjadi problem, tidak bisa menjadi solusi, justru menjadi problem, masalah. Maka perhatikanlah anak laki-laki kita atau saudara kita yang laki-laki, perhatikanlah Bapak Ibu, agar hendaknya dia tidak jatuh ke dalam banyak sekali kesalahan-kesalahan di dalam hidupnya. Sebab dia yang akan menyelesaikan kesalahan itu. Dia memperbaiki kesalahan, bukan melakukan kesalahan. Dia hendaknya memuliakan, bukan merusak kemuliaan. Seperti itu. Nah, itu yang sangat kami pernah diskusikan dengan beberapa asatidz kawan kita, terutama ketika beberapa kali negeri kita ini, Sumatera Barat, Kota Padang secara khusus, itu tercatat sebagai daerah yang paling tinggi angka perceraiannya. Dan catatannya itu lebih pahit lagi adalah karena yang paling banyak itu adalah kasus gugat cerai, istri yang minta dicerai, bukan suami yang ingin mencerai, tapi istri yang mencerai. Berarti istri ini sudah tidak tahan lagi dengan suaminya. Istri ini tidak bisa menemukan solusi hidup pada suaminya. Seperti itu. Kenapa? Di antara itu karena hilangnya titik-titik qawamah itu, kepemimpinan laki-laki atas perempuan. Menariknya Allah SWT tidak saja menyampaikan kepada kita makna ini melalui kata qawamun, tidak. Tapi Allah juga menjelaskan kepada kita apa saja yang harus dilakukan, disempurnakan agar qawamah itu lengkap di dalam diri. Atau dalam bahasa Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam tafsirnya Mafatihul Ghaib, itu beliau katakan ini ada sebab-sebabnya qawamah itu. Ada sebabnya. Qawamah itu menjadi akibat. Ada sebab-sebabnya. Kalau sebab-sebab ini dituruti, sebab-sebab ini disempurnakan, maka dapatlah akibat. Apa akibat? Kepemimpinan qawamah yang sempurna itu. Sehingga tadi problem-problem rumah tangga tadi bisa lebih awal diantisipasi. Apa sebab-sebabnya? Nah, itulah dia kalimat Allah pada lanjutan tadi. Ar-rijalu qawwamuna 'alal nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Maka kesimpulannya kata para ahli tafsir dari kalimat bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim itu Allah sedang menjelaskan dua sebab yang menjadi syarat lah atau menjadi pengokoh qawamah itu di dalam diri, yang mengokohkannya, yang membentuknya. Yang pertama pada kalimat bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din. Apa artinya bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din? Karena di situ dia sababiah. Karena bima faddalallah, karena sesuatu yang Allah lebihkan, fadlun, afdal, kelebihan, keutamaan. Bima faddalallah, karena sesuatu yang Allah lebihkan pada sebahagian mereka, ba'dahum 'ala ba'din, dari sebahagian yang lain. Rasa-rasanya kita membaca tafsir tidak ada ulama yang berbeda tentang ba'dahum 'ala ba'din itu maksudnya adalah laki-laki dan perempuan.
Sebab pertama itu sesuatu yang Allah lebihkan pada diri laki-laki atas diri perempuan. Secara mayoriti, secara global lah begitu, secara umum, bahwa laki-laki itu punya kelebihan yang tidak Allah berikan itu sempurna kepada kaum wanita. Nah, berarti sebab yang pertama ini adalah anugerah. Ya. Dia adalah sifat yang ditanamkan Allah di dalam diri setiap laki-laki. Sudah ada Bapak Ibu, sudah ada sifat itu, sifat yang utama itu sudah ada Allah tanamkan di dalam diri laki-laki. Lahir anak laki-laki sudah ada di situ sifat itu. Nah, sifat apa dia? Maka para ulama kita mengarahkan kita untuk membaca ya, ayat Allah ya, di tempat lain. Misalnya di surah Al-Qasas misalnya ya. Surah Al-Qasas surat yang ke-28 ya. Pada kisah Nabi Musa. Ketika Nabi Musa itu lari dari Mesir ya. Karena beliau bermasalah dengan seorang sampai orang itu mati ya. Dipukulnya mati. Lari dari Mesir, sampailah beliau ke negerinya Nabi Syuaib ya. Sampailah di negerinya Nabi Syuaib, yaitu negeri Madian. Nah, ini nanti kisah terbentang ya di soal Qasas itu. Dari ayat berapa ini? Musa itu dari awal itu ya, dari awal Al-Qasas sudah bicara tentang Musa, tapi khusus tentang masuk negeri Madian itu sejak ayat 23. Walamma warada ma'a Madyana. Nah, itu. Sampai di negeri Madian, Nabi Musa menemukan sekumpulan orang ya, sedang ngantri untuk memberi minum kambing-kambing ternak mereka. Ada problem di situ. Kalau kita baca tafsirnya, ada problem di situ. Ternyata sumber mata air itu dalam satu tafsir dikatakan tertutup, tidak ada yang bisa membukanya. Biasanya ngalir air di situ. Ada batu besar menutupi sumber mata air, sehingga susah orang Lalu kemudian datanglah Nabi Musa di situ, sambil duduk-duduk ya, perhatikan. Lalu dilihat di antara rombongan itu ada 2 orang wanita. Di antara banyak laki-laki yang mengantarkan ternaknya untuk diberi minum itu ada 2 orang wanita. 2 orang wanita ditanya, kenapa? Apa urusan kalian di sini? Kami sedang nunggu air ini. Sementara di situ banyak laki-laki. Kemudian Nabi Musa maju, diperhatikan apa masalah? Oh, ternyata ada batu besar itu diangkat oleh beliau sendirian. Yang lain tidak bisa melakukannya. Ya. Kan sudah banyak laki-laki di situ, tidak ada yang bisa menyelesaikan. Beliau selesaikan. Beliau angkat, lalu air itu menjadi lebih mudah diakses oleh banyak orang. Dan bisalah kemudian ditolong oleh Nabi Musa 2 perempuan ini untuk memberi minum kambing-kambingnya. Lalu kemudian kita tahu kisahnya, Nabi Musa menemani ya 2 orang perempuan ini pulang ke rumahnya. Nah, ternyata 2 orang perempuan ini adalah 2 putri dari Nabi Syuaib. Nah, apa kalimat menariknya adalah ketika salah seorang putri Nabi Syuaib itu berkata, qalat ihdahuma di ayat 26. Qalat ihdahuma ya abati istajir. Salah seorang putri Nabi Syuaib itu berkata kepada Nabi Syuaib, wahai ayah, istajir, jadikan dia orang upahan kita, biar dia yang ngurus ternak-ternak ini, kita upah, kita beri dia ujrah, kita beri dia upah. Inna khaira man istajartal qawiyul amin. Karena sesungguhnya sebaik-baik orang yang diupah untuk bekerja itu adalah yang qawi amin. Al-qawiyul amin. Nah, ini 2 sifat. 2 sifat. Yang bilang itu bukan Nabi Syuaib. Tidak fair ya. Tidak fair kalau laki-laki menyebut kelebihan laki-laki. Tapi yang menyebut kelebihan laki-laki ini adalah seorang wanita.
maka fair dia. Ini pandangan wanita yang tidak sembarang wanita, anak Nabi, dan dididik dengan dalam kesolehan, dididik tentang kebaikan-kebaikan kehidupan, bisa memandang titik-titik kebaikan dalam hidup ini. Maka ketika dia menyampaikan tentang kebaikan laki-laki, ya, yang sebenarnya ini difahami Nabi Syuaib sebagai ta'rif namanya, ya, kiasan untuk menikah. Makanya ayat berikutnya tadi, qala inni uridu an unkihaka ihda ibnataini hataini, ya. Wahai Musa, aku ingin menikahkan engkau dengan salah seorang dari dua putriku ini. Artinya pada diri putri Nabi Syuaib ada dua sifat yang sangat menarik, yang menjadi kelebihan Nabi Musa dari laki-laki yang lain. Sempurna Nabi Musa di dalam dua hal itu. Ya. Yang pertama disebutnya adalah Al-Qawi, yang kedua disebutnya adalah Al-Amin. Al-Qawiyul Amin, yang kuat lagi terpercaya, kuat dan amanah. Satu. Lalu kemudian ini satu ayat, ya. Ayat lain di surah Al-Baqarah, di kisah Talut itu. Di kisah Talut. Bagaimana di surah Al-Baqarah ayat berapa itu? Ayat 200 berapa ya? Ya. Ketika Bani Israel meminta kepada nabinya agar Allah pilihkan seorang raja pemimpin untuk mereka, lalu Allah pilihkan siapa? Talut. Lalu mereka protes. Kenapa lah Talut ini yang dipilihkan? Anna yakunu lahul mulku alaina wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu wa lam yu'ta sa'atan minal mal, ya. Bagaimana pula bisa Talut ini layak menjadi pemimpin kami, sementara kami ini dari segi nasab kami ini lebih layak dari dia. Dari segi apa? Nasab kami lebih layak jadi pemimpin, karena nenek moyang kami, kakek-kakek kami adalah para pemimpin, sementara kakek-kakek dia tidak. Satu. Yang kedua apa? Walam yu'ta sa'atan minal mal. Dan di sisi lain Talut ini tidak punya sejumlah harta yang cukup untuk jadi pemimpin. Jadi dari dulu orang Yahudi itu kalau jadi pemimpin harus punya modal besar. Harus punya harta. Satu kriteria kepemimpinan mereka. Yang hari ini jamak dipakai di negeri kita, bahkan kaum muslimin, ya. Itu cara pandang orang apa? Orang Bani Israel itu tentang kepemimpinan. Lalu dijawab, diajarkan oleh Allah Nabi itu untuk menjawab. Innallaha astafahu alaikum. Tapi Allah telah memilihnya dari kalian semua. Yang pertama adalah bahwa dia adalah pilihan Allah. Apa yang membuat Allah memilihnya? Ada alasannya. Wa zadahu bastatan fil ilmi wal jismi. Dan Allah lebihkan dia dari dalam dua hal dari kalian. Yang pertama adalah al-jism, kekuatan fisik. Yang kedua adalah fil ilmi, yang pertama ya, pada kekuatan ilmu. Yang kedua adalah kekuatan fisik. Maka digabung itu oleh para ulama. Dua ayat itu. Satu tadi apa? Qawiyul amin, kuat lagi amanah. Yang kedua adalah bastatan fil ilmi wal jism, kelebihan pada ilmu dan fisik. Maka digabung oleh para ulama untuk memahami apa? Bima faddalallahu ba'dahum. Apa sih yang Allah anugerahkan pada diri laki-laki yang tidak banyak, tidak Allah berikan pada perempuan. Maka yang pertama kata Al-Qawi tadi di kisah Nabi Syuaib tadi, putri Nabi Syuaib itu difahami dua kekuatan. Satu kekuatan ilmu, yang kedua adalah kekuatan fisik. Jadi laki-laki ini punya kelebihan kekuatan ilmu sebenarnya, kecerdasan untuk menguasai ilmu, melebihi para kaum wanita. Sebenarnya begitu. Walaupun kita dalam kehidupan sering melihat kalau di kelas-kelas itu anak perempuan lebih pintar daripada anak laki-laki. Kalau itu yang terjadi, ya, lalu kita berkesimpulan kaum wanita itu lebih cerdas dari kaum laki-laki, kita telah keluar dari kaidah. Atau kita yang salah dalam mendidik anak laki-laki, sehingga dia kalah secara keilmuan
kaum wanita. Artinya titik-titik qawamah itu yang tadi itu, yang 5 tadi itu tidak sempurna pada dirinya sehingga dia kalah. Kita sering perhatikan di kelas-kelas itu 10 besar itu rata-rata dikuasai anak perempuan. Ya. Mahasiswa terbaik. Nah, itu kalau ada 3 orang misalnya 3 teratas maka 3-3-nya bisa jadi perempuan atau salah satunya laki-laki. Jarang sekali laki-laki yang lebih utama. Padahal Allah katakan bahwa laki-laki itu diantara kelebihan utamanya adalah pada ilmu. Oleh karena itu Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, perhatikanlah hadis menuntut ilmu itu. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Itu asli teksnya begitu kan. Silakan dibaca hadis itu dalam penjelasan para ulama. Lalu ditambahkan ya, oleh para sahabat, oleh para ulama, wa muslimatin. Itu tambahan. Banyak riwayat itu adalah muslimin. Muslimin artinya apa? Muslim laki-laki. Karena memang tuntutan untuk mencari ilmu itu laki-laki yang bisa lebih maksimal. Perempuan banyak halangan ya Bapak. Misalnya setiap bulan nih perempuan itu punya kondisi-kondisi psikologisnya berada di bawah. Ketika datang takdir Allah, halangannya haid, maka dia mengalami situasi tidak nyaman dalam hidupnya. Dalam 3 hari beberapa hari ya, sepekan, maka ada yang lebih dari itu. Lalu bagaimana orang bisa fokus belajar kalau dia dalam situasi tidak nyaman itu dirinya? Belum lagi gerak perempuan itu sangat terbatas. Sangat terbatas. Orang tuanya khawatir ini anak perempuannya jauh-jauh dari tapi kalau anak laki-laki tidak seperti itu, betul. Maka laki-laki lebih lapang, lebih punya kelapangan untuk bisa menyempurnakan tuntutan talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Jadi kalau ingin dikuatkan qawamah kepemimpinan laki-laki terhadap perempuan, maka titik kecerdasan, kemampuan laki-laki menyerap ilmu lebih banyak dari wanita ini harus dinaikkan. Dan kami merasakan betul ketika kita dulu sekolah Bapak Ibu di MPK Kota Baru itu kan dipisah kelas laki-laki dan kelas perempuan. Selama kita 3 tahun di situ, itu tidak pernah nem tertinggi itu. Ya. Selama 3 tahun tidak pernah nem tertinggi itu lebih tinggi nemnya kelas perempuan dari kelas laki-laki, tidak. Laki-laki selalu lebih tinggi. Rata-rata juga begitu. Rata-rata di kelas. Ketika memang laki-laki dididik dengan lebih baik, maka dia akan lebih unggul. Tapi ini tidak mengatakan bahwa tidak ada perempuan lebih tinggi dari laki-laki, tidak. Karena Rasul pernah mengatakan dalam sebuah hadis, pada laki-laki banyak yang Allah sempurnakan akalnya. Pada perempuan tidak ada yang Allah sempurnakan kecuali 2 orang saja. Yang pertama adalah Maryam ibnatu Imran, dan kedua adalah Asiyah istrinya Firaun. Ini 2 orang perempuan yang sempurna, yang kesempurnaan akalnya setara dengan kesempurnaan akal laki-laki. Tapi rata-rata, kalau dirata-ratakan maka kaum laki-laki lebih tinggi. Nah, kepercayaan diri anak laki-laki untuk bisa berilmu lebih tinggi, lebih cerdas, itu harus dibangun, harus dibangun. Dan kecerdasan bukan hanya soal nilai angka-angka di rapor. Kecerdasan ini, ilmu kecerdasan itu kan tujuan ilmu apa? Agar dia bisa memperbaiki amaliyahnya, kehidupannya, kan itu. Ilmu bisa didapat melalui belajar seperti ini, dengan literatur, dengan membaca, dengan mendatangi guru. Tapi juga ilmu bisa didapatkan dengan pengalaman-pengalaman. Yang intinya adalah dari ilmu itu orang bisa memperbaiki banyak sisi kehidupannya. Kan itu tujuan ilmu. Untuk diamalkan. Maksud untuk diamalkan itu apa? Untuk memperbaiki amal-amalnya sebelum memperbaiki amal orang lain. Memperbaiki kualitas dirinya sebelum memperbaiki kualitas orang lain. Maka ulama katakan, oleh karena itulah para nabi itu semuanya laki-laki. Karena kesiapan laki-laki untuk menyerap ilmu lebih tinggi daripada kaum
wanita. Kalau itu tidak terjadi, berarti kita sedang tidak tepat dalam mendidik kaum laki-laki. Dalam posisi tidak tepat. Salah kaprah. Salah cara mendorong anak laki-laki. Itu yang pertama. Kekuatan yang kedua adalah kekuatan fisik. Kekuatan fisik. Jadi sedari lahir itu kekuatan fisik anak laki-laki jauh lebih daripada anak perempuan. Nah, kalau bergabung kekuatan fisik dengan kekuatan ilmu, nah itulah tadi Nabi Musa tadi. Dia punya kecerdasan, kekuatan ilmu, dia lihat masalah, dia bisa perhatikan, oh di sini problemnya. Kalau di sini problemnya biar saya selesaikan. Dengan fisiknya dia selesaikan. Kalau ada pada diri seseorang laki-laki dua kekuatan ini, ya sudah. Maka semua wanita yang ada di sekitarnya itu akan merasa aman, nyaman. Nyaman. Maka kami pernah katakan dalam dialog yang sampai berseloroh dengan para asatidz sebagian kita diskusi. Awak kalau punya bini cadia, awak harus lebih cadia dari bini awak. Jangan sampai kalah cerdas dari istri. Ada pula laki-laki hilang akal menghadapi istri. Tadinya dia cari istrinya yang cerdas, kan? Dia cari istri yang cerdas, yang lihasabiha, hasabnya luar biasa, gitu kan? Tapi setelah dapat istri cerdas, dia tidak bisa kendalikan kecerdasan istrinya ini. Nah, ini problem. Akhirnya, kenapa bisa ada orang sama-sama cerdas dilihat dari luar rumah, tapi kok bermasalah ini suami istri ini? Titiknya itu karena kecerdasan istrinya tidak bisa dihandle oleh kecerdasan suaminya. Itu penting untuk qawamahnya laki-laki, qawamahnya laki-laki, kepemimpinan laki-laki atas perempuan. Mungkin kita tidak harus jadi orang jenius, betul, tidak. Laki-laki itu tidak mesti perlu jadi orang jenius di segala bidang, tidak. Tapi sekurang-kurangnya bisa mengukur betul kecerdasan wanita-wanita yang ada di depannya itu. Jadi dia bisa berada di atas, bisa memimpin, dia bisa mengurusi itu. Dan di situ kita perlu belajar ilmu-ilmu seperti apa yang bisa melengkapi kekuatan-kekuatan ini. Maka para ulama tidak bisa jauh-jauh dari mengatakan bahwa di antara seluruh ilmu yang harus dikuasai oleh manusia, maka di list teratas itu adalah ilmu agama. Ilmu agama satu sisi mencerdaskan, dan itu sudah banyak buktinya. Bagaimana dulu para ulama kita yang cerdas-cerdas itu dididik pertama itu bukan dengan ilmu IPA, bukan dengan sains, tapi dididik pertama dengan ilmu agama, ilmu yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah. Itu yang dididikkan, dihafalkan Al-Quran kepada mereka, dihafalkan hadis-hadis kepada mereka, didekatkan anak laki-laki itu dengan majelis ilmu agama. Kalau dia sudah sampai di usia balik, dasar-dasar ilmu agama itu sudah ada di dalam dirinya, dia boleh memilih ilmu yang lain. Makanya lahir orang-orang hebat dulu tidak saja menguasai satu ilmu, tapi menguasai banyak disiplin ilmu. Sebut sajalah para ulama kita di masa dahulu itu. Tapi cari tahulah Bapak Ibu, dan mesti akan ketemu bahwa ilmu yang pertama mereka asah adalah ilmu agama. Orang Minang ini kan dikatakan adalah para pemimpin. Kami datang ke Angku Yus Datuk Perpatiah, itu dikatakan surau itu mendidik pemimpin, bukan mendidik ulama, mendidik untuk jadi orang-orang jadi pemimpin. Tapi apa yang dididik di surau? Ilmu agama, ilmu agama. Ketika itu hilang, maka muncullah problem seperti yang angka-angka di dinas angka perceraian tinggi di Sumatera Barat segala macam. Kami yakin itu kehilangan fungsi surau mendidikkan ke seluruh anak sebelum usia balik itu titik-titik pokok-pokok agama ini. Satu sisi. Di sisi lain ilmu agama menguatkan al-amin. Al-amin, amanah. Amanah itu berkaitan dengan iman, kata Rasulullah. Imana liman la amanata lahu. Tidak ada iman bagi orang yang tidak punya amanah. Iman dan amanah saling berhubungan. Kalau baik imannya, akan baiklah
amanah di dalam dirinya. Kalau rusak imannya, rusak amanah, rusak iman. Ini saling berhubungan. Maka ilmu agama itu satu mencerdaskan akal, yang kedua mengokohkan amanah. Maka Imam Ar-Razi dalam tafsir ini tadi menjelaskan apa sih kelebihan laki-laki perempuan itu? Ya, kelebihan pada akal terutama. Satu kelebihan pada fisik. Akal hebat, fisik sakit-sakitan, ya akhirnya ya tidak maksimal juga akal yang hebat itu. Ya. Fisik kuat, akal lemah, ya dipakai orang. Bukan dia yang mengendalikan orang, dia kendalikan orang. Fisiknya yang besar itu. Jadi dua-duanya. Ini anugerah yang harus disempurnakan. Sehingga dengan ini, kata para ulama, dengan inilah kemudian kaum laki-laki bisa mengurus kaum wanita dengan kelebihan akal dan kelebihan fisik. Ditopang oleh tadi ilmu agama. Dengan itulah bisa mengurus kaum wanita itu, menjadi penyelesai lagi banyak masalah dalam kehidupan kaum wanita. Yang terakhir, yang terakhir, ini paling penting. Ini bukan sifat, ini kerja. Kalau yang tadi itu sebab qawamahnya adalah sifat yang Allah tanamkan di dalam diri. Sudah Allah berikan sejak lahir, sebenarnya potensi itu tinggal terus dirawat, dikembangkan. Yang kedua, ini adalah amal. Apa itu? Wa bima anfaqu min amwalihim. Infak, berbuat, mengeluarkan harta. Laki-laki dan sampiri itu susah qawamah. Laki-laki itu harus pandai menginfakkan harta. Karena itu salah satu sebab dari qawamah itu. Masuk dalam kata infak itu bukan hanya sedekah, masuk dalam kata infak itu yang pertama adalah nafkah. Adalah apa? Nafkah. Bukan yang pertama nafkah. Mahar yang pertama. Mahar lalu kemudian nafkah, lalu kemudian infak, sedekah, wakaf dan seterusnya. Laki-laki tidak bisa menafkahi istrinya, hilang qawamahnya di depan istri. Betul tidak? Yang tidak bisa memberikan mahar, ini alun menikah kan? Diminta dan bininya mahar sekian, tak bisanya memenuhi, ya sudah tidak jadi. Untuk satu wanita itu turun qawamahnya, mungkin di wanita lain bisa terima dia. Maka harta ini penting bagi laki-laki. Ya. Bagaimana orang bisa menafkahi, memberi infak, bersedekah, berwakaf kalau dia tidak bekerja? Maka harta ini dua sisi, bagi sisi mendapatkannya dan sisi mengeluarkannya. Yang di highlight Allah cuma sisi mengeluarkannya. Supaya apa? Supaya kita berpikir, diajarlah anak laki-laki itu hendaknya bagaimana mencari harta. Ya. Bagaimana mencari harta supaya dia bisa menginfakkan harta. Ini dua titik, Bapak Ibu jamaah dalam betul, mencari harta dan mengeluarkan harta. Ini dua titik yang ilmunya ini jarang sekali dipelajari orang hari ini. Padahal dua hal ini adalah dua hal yang akan ditanyai Allah langsung nanti di akhirat. Dari mana engkau dapatkan, kemana engkau keluarkan. Dan itu harus ada pada laki-laki. Makanya soal isi dompet laki-laki, Bapak Ibu ya, isi dompet laki-laki. Dompet laki-laki itu bukan hanya untuk memenuhi kebutuhannya saja, tapi juga memenuhi kebutuhan keluarganya. Ya. Lalu untuk memenuhi kebutuhan umatnya. 3 itu sekurang-kurangnya itu. Ya. Memenuhi kebutuhan diri, memenuhi kebutuhan apa? Keluarga, memenuhi kebutuhan umat. Makanya Abu Bakar As-Siddiq atau Utsman bin Affan, beberapa sahabat itu ketika berbisnis itu sudah membagi 3 harta yang keuntungan yang dia dapatkan itu. 1/3 untuk menambah modal bisnisnya untuk dirinya, 1/3 untuk nafkah diri dan keluarganya, 1/3 lagi untuk sedekah. Jadi sedekah sahabat itu dari total income pendapatan dia, keuntungan dia dalam berbisnis itu sekurang-kurangnya adalah 33,3%. Zakat berapa persen? 2,5%. Jadi jangan ditanya zakat sama sahabat.
Itulah cemen itu ya. Betapa tingginya qawamah para sahabat itu. Nah, jadi jangan bicara poligami Bapak Ibu ya. Kalau yang begini-begini belum selesai. Ya, para bapak terutama. Laki-laki yang bicara poligami kalau yang qawamah begini belum mana-mana ini belum selesai. Kecerdasan akal, kecerdasan apa tadi? Kekuatan fisik. Ya. Apalagi kemampuan menghasilkan harta, kemampuan mengalirkan harta bukannya untuk diri sendiri tapi juga untuk orang-orang sekitar, untuk masyarakat. Dan memang peradaban Islam ini, kata guru kita Ustaz Budi Asari, peradaban Islam ini paling banyak dibangun di atas harta kaum laki-laki. Sebahagian kecilnya ada di atas harta kaum wanita. Paling banyak dibangun di atas hartanya kaum laki-laki. Jadi isi dompet itu sekurang-kurangnya 3 bagiannya. Rekening itu Bapak Ibu, sekurangnya seorang laki-laki punya rekening itu 3. Satu rekening untuk sedekahnya, satu rekening untuk alokasi untuk nafkah keluarganya, satu rekening untuk kebutuhan pribadinya. Bisa. Nah, kok enggak suami-suami gini satu rekeningnya dipacik di bininya? Ada Pak, ada. Kalau enggak bagian kamu rekening abang, pulangan ambo ke rumah orang kayak gitu. Ada, kita temukan itu. Ada yang cerita gitu masalahnya. Ambo yang payah, batu. ATM ambo tuh harus di tangan suami, pinnya harus istri. Dan istri yang pandai ngelola harta suami, karena kepemimpinan perempuan di tempat lain kata Rasulullah fima li zaujiha, pada harta suaminya. Nah ini ya, kepemimpinan wanita itu dalam satu hadis dikatakan apa? Wa imra'atun ra'iyatun fi mali zaujiha, pada harta suaminya. Maka perempuan yang solihat itu dia tahu bagaimana bahwa harta suaminya itu bukan untuk dia saja. Dia kelola dengan baik sampai pada titik bahwa dia pandai itu membagi sekurang-kurangnya 3 itu sekurang-kurangnya. Apalagi kalau suaminya ini punya banyak tanggungan, punya anak yatim yang diurus, dan loslot anak yatim, ya. Nah, belum lagi kalau caleg kan, ada lo beko dan harus dibagikan kan begitu. Nah, istri itu juga harus mengimbangi suami dalam mengurusi harta itu. Tapi pokok pangkal mendidikkan bagaimana mengatur keuangan itu ada pada laki-laki. Jadi sangat naif kalau ada seorang laki-laki menyerahkan sepenuhnya kepada istrinya, ya terserah ini, ya, urusan keuangannya tanpa sedikit pun dia cek. Tidak bisa. Laki-laki harus masuk ke situ memberikan arahan-arahan. Nah, baru dia akan aman. Nah, ini sebab-sebab qawamah. Waktu itu kita sudah masuk. Sesuatu ya. Dua ya. Satu, karakter di dalam diri, anugerah Allah. Yang kedua, usaha kita, usaha menghasilkan harta dan mengelolanya sehingga infaknya itu pada banyak hal. Gitu. Nah ini pembuka saja sebenarnya, dan mudah-mudahan kita semua adalah orang-orang yang ketika ada firman Allah seperti ini berbicara kepada kita, ya, maka hendaknya kita berhenti di depan firman Allah itu. Kita tidak melihat ke yang lain dulu. Kita lihat firman Allah itu, lalu kita coba susun di dalam diri kita satu-satu, ya, dibangun kebaikan-kebaikan yang sedang Allah firmankan kepada kita itu. Mudah-mudahan Allah, dengan begitu Allah sedang memperbaiki diri kita, memperbaiki kehidupan kita, bahkan memperbaiki keluarga dan masyarakat kita. Seperti itu. Tapi ayat itu baru 2 baris ayat. Ayatnya lebih dari 2 baris. Ya. Ar-rijalu qawwamun 'alan nisa itu lebih dari 2 baris. Itu baru 2 baris. Ya, mudah-mudahan ini memberikan itu saya pengantar lah, ya, bagi kita yang ingin mengetahui bagaimana sih Allah bicara tentang laki-laki di dalam Al-Quran. Untuk hal-hal beginilah anak laki-laki kita dididik, dan banyak ayat lagi lain, ya, bicara tentang laki-laki, sehingga ada sebuah buku berjudul Ar-Rujulah fil Quran, laki-laki dalam Al-Quran. Ada kitab. Allahu a'lam bishawab. Semoga Allah ridha dengan apa yang kita sampaikan ini. Semoga kita semua dibantu Allah untuk terus berada di atas hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.